Biar ada orang tuh menemani kita ya, menemani hidup saya curhat, saya bisa cari duit nih. Saya tuh sombong dulu, saya bisa cari duit, mungkin saya bisa beli laki-laki, gitu kan? Tapi itu ternyata tidak bisa membahagiakan hidup saya. Harapan terbesarnya untuk dari kedepannya tentang pendamping hidup Udah nggak ada lagi. Tapi jika nih kok kita ngomong, kita nggak tahu masa depan kedepannya seperti apa ya. apa yang diinginkan. Nah, jika Pak Eli dikasih oleh Tuhan jodoh kembali, nih buat Pak Eli nih Allah kasih, mau nggak kok kira-kira? Kayaknya rasanya udah nggak bisa lagi karena traumanya sangat Dalam. Sakit hati sangat dalam, sampai saya ngeliat cowok tuh udah malas banget nih, pasti ntar ujung-ujungnya begitu lagi gitu. Tapi ada nggak yang cinta mati? Sobat Tim Boy, Masih sama Jumpa lagi sama kita, Tina dan Boys. Nggak apa-apa. Ini kan episode perdana. Episode perdana ini yang pastinya memang agak sedikit kaku-kaku. Tapi yang namanya acara ini adalah memberikan sesuatu yang berbeda daripada podcast-podcast lainnya. Apalagi, pokoknya acara ini dimana kita mengundang bintang tamu ya dengan curhatnya yang bisa memberikan inspirasi ya Teh. Iya, betul. Inspirasi buat kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang nonton. Ada cerita sedih. Ada cerita sedih, ada cerita senang, bahagia, ada cerita susahnya juga. Tapi jangan kebanyakan susah. Ternyata ada cerita susahnya juga loh, kayak masyarakat yang lain. Tentunya kita di acara Curcol Tim Boy. Yo. Kita punya bintang tamu kali ini Miss Universe. Wow. Mantan Miss Universe, cantik. Cantiknya sedunia ini. Dia memiliki kelebihan di wajah. Ya. Cantik. Miss Universe, fenomenan. Pokoknya keren, artis terkenal. Oh, bodinya tinggi, bohai. Bodinya, dan dia pemenang betis terindah se-Indonesia tahun nggak tahu gue kapan dah. Kalah lo, Jelo lo. Yo langsung aja kita sambutin dia. Kita sambut apa kita sambit? Kita sambit aja Miss Universe. Ini beneran. Ini beneran nih Miss Universe-nya? Nggak tahu saya. Ini salah nggak sih sebenarnya? Saya itu Miss Universe beduk subuh keluar. Ayo Miss Universe duduk deh. Duduk. Belum. Di atas. Jangan dibawa. Saya ingat masa lalu saya jadi. Gitu ya. Oh gitu. Masa lalu. Sekarang masa lalu, biarlah masa lalu. Biarlah masa lalu. Masa lalu itu menjadi masa depan kita nantinya. Asik. Ya. Terus masa depannya sudah diperkirakan seperti apa sih sebenarnya orang Po Eli ini? Bilang masa lalu, masa sekarang ini, dan masa yang akan datang itu apa? Semua orang punya masa lalu, semua orang punya kisah yang sedih, senang, dan bahagia, dan pokoknya masa lalu itu pasti ada. Tapi saya ini orang yang kebanyakan masalah. Sabar ya. Dari masalah percintaan, keuangan, masih bermasalah, wajar kalau saya bermasalah ini kan nyari duit. Kalau saya cari sendiri gitu. Wonder Woman. Wih. Kalah Wonder Woman loh. Apalagi nih Po Eli. Ya, banyak sedihnya, banyak susahnya, berarti banyak senangnya juga ya Po. Iya, kalau senang pasti karena saya selalu senyum depan orang-orang, karena satu kelebihan saya tidak bisa mikir. Jadi saya senyum. Itu kelebihan kan sebenarnya? Kelebihan saya. Kekurangan ya. saya ya banyak dikhianati oleh laki-laki. Itulah kekurangan saya, karena kekurangan saya tidak cantik, tidak manis, dan tidak
tidak bikin orang gemes kali ya. Tapi kok dikit sedikit aku Empok barusan ngomong gitu menggelitik aku. Gelitiknya gimana? Menggelitik. Geli itu geli apa bagaimana? Tergelitik kita. Masalah laki-laki. Masalah laki-laki ini nih Pok. Apa? Kok nggak kapok-kapok Pok? Udah kapok. Nikah gagal. Ya, makanya saya sekarang kan tahu kan, saya udah berapa tahun ini tidak dikelilingi oleh kehidupan seorang laki-laki. Iya benar. Tahu kan? Dulu saya sering menikah cerai, tidak buat hidup saya bahagia. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan dari seorang laki-laki yang bisa buat saya tuh mencari uang, kasih nafkah, kasih kebahagiaan lahir batin gitu kan. Itu tidak ada di kehidupan saya. Sampai saya tuh trauma. Saya trauma terhadap laki-laki. Saya ngeliat cowok ganteng sekarang udah, wih ganteng loh, paling cuma sama saya cuma mau apa, eksis doang, numpang tenar doang. Tapi setelah numpang tenar, dia akan pergi, dia akan ninggalin saya dan dia mendapatkan wanita lain. Pasti seperti itu terus kan. Jadi saya tuh udah punya, sekarang saya cinta tidak memakai hati lagi, tapi saya memakai logika. Wow. Pernah dapat seorang yang tulus dalam hidup Bapak? Pernah nggak kok merasakan itu di dalam 4 kali pernikahan? Yang pertama itu tulus banget mencintai saya, tapi saya korban KDRT akhirnya sama dia karena dia kecelakaan waktu dia menyupir. Waktu itu hidupnya masih miskin ya, masih belum jadi selebriti. Mobil dia di Kebun Jeruk sini dirampok dan dia semua dibeset, ini semua dipukulin hingga dia kayak gangguan gimana sih namanya orang habis dipukulin. Tadi kami pernikahan 12 tahun. 12 tahun itu bukan cukup yang ini ya. Lama ya, cukup yang lama juga 12 tahun. Makanya saya ceraikan dia karena dia udah sering KDRT. Saya berjanji sama diri saya, kalau saya punya uang saya akan tinggalkan kamu. Jadi karena begitu. Pas saya dapat uang, saya bekerja jadi penonton bayaran. Saya mulai terus diganggu dia, setiap datang ke lokasi saya ditonjok, saya digebuk depan artis-artis. Saya masih sabar karena saya masih butuh anak-anak saya dijagain sama dia. Tapi setelah habis kesabaran saya memutuskan untuk bercerai. Saya titip anak-anak saya ke ibu saya, titip anak saya akan cari uang selama 5 tahun. Saya cari duit untuk ibu saya dan anak saya sampai lulus kuliah. Itu perjuangan saya sendiri dari 2007 sampai 2012 aku mencari uang sendiri untuk anak-anak saya. Anak saya pesan, mama ingat ya yuk kamu kuliah. Sabar kok. Kok pasti kuat lah ya. Semua orang kita tahu pasti setiap manusia pasti punya idealnya masing-masing. Mama ya gue mau kuliah, mama kesana mama mau nikah dulu. Mama mau pacaran gue tapi ingat yoga mau kuliah. Mama mau yoga mau S1. Ya udah yoga tinggal sama nenek, saya titipin ibu saya, Mak, titip anak saya, Mak udah gak usah jadi tukang cuci di pinggiran, di rumah-rumah orang, Mak gak usah cuci baju di rumah orang, ibu saya dulu kalau cuci baju. Mak lepas semua kerjaan itu Eli yang tanggung, semuanya Eli yang tanggung, sampai anak Eli lulus kuliah, kasih tolong tempat tinggal di rumah ibu saya. Ini real ya, saya tidak, ini demi orang tua saya, nama orang tua saya udah gak ada. Sampai saya berjuang, nanti kalau saya punya rezeki rumah emak ini yang tanah, rumah emak yang tanah, rumah emak yang pagar yang dibangun jadi tembok. Itu 2010 saya bangun sama orang tua saya. Dari hasil kerja saya 5 tahun saya menjanda. Nah, itulah perjuangan saya. Tapi pas saya dapat berondong, mulailah nama saya buruk di situ, dapat laki-laki cuma diporotin, menikah. 2011 saya menikah lagi kan. 2007 sampai 2010 saya menjanda. 2011 saya menikah lagi. Itulah hancur nama saya di situ. Gitu. Hal terparah apa sih yang pernah Pak Eli alami karena perbuatan laki-laki? Ya semuanya parah. Dibilang saya dibilang settingan. Padahal saya mencintai laki-laki itu tulus ya. Saya tulus, saya mencintai laki-laki itu, tapi banyak godaan yang ternyata laki-laki itu nggak benar. Laki-laki itu di belakangnya buruk dan laki-laki itu hanya numpang hidup sama saya gitu. Dan cuma 6 bulan saya menikah dan akhirnya karena ada gangguan dari sana sini omongan yang gak enakin, akhirnya saya lepas suami saya. Setelah itu
Saya menikah sampai tahu kan, dengar cerita saya udah bosan, saya dengar cerita seperti itu ya. Menikah hanya cari kebahagiaan, hanya cari biar ada orang tuh menemani kita ya, menemani hidup saya curhat, saya bisa cari duit nih. Saya tuh sombong dulu, saya bisa cari duit, mungkin saya bisa beli laki-laki gitu kan, tapi itu ternyata tidak bisa membahagiakan hidup saya. Harapan terbesarnya untuk dari kedepannya tentang pendamping hidup udah nggak ada lagi. Tapi jika nih kok kita ngomong, kita nggak tahu masa depan kedepannya seperti apa ya, apa yang diinginkan. Jika Pak Eli dikasih oleh Tuhan jodoh kembali nih buat Pak Eli nih, Allah kasih, mau nggak kok kira-kira? Kayaknya rasanya udah nggak bisa lagi karena trauma ini sangat dalam, sakit hati sangat dalam, sampai saya ngeliat cowok datang udah malas banget deh, pasti ntar ujung-ujungnya begitu lagi gitu. Tapi ada nggak yang cinta mati? Saya orang itu cinta mati saya ada. Pasti setiap orang punya cinta mati, setiap orang itu punya cinta yang sangat dalam. Tapi udah memutuskan saya terakhir sama kamu, saya tidak akan cintai orang lain lagi. Itu ada. Tapi kadang-kadang lihat pasangan lain bahagia kemana-mana dia. Pengen coba lagi nggak kok? Coba lagi, kayaknya enggak. Dulu anak saya udah marah-marah gitu kan. Anak saya itu mama udah tua juga gitu kan ya, udah merasakan asam garamnya kehidupan rumah tangga, mama cukup lah gitu kan ya gitu. Oh, itu berarti alasan Pak Eli untuk saat ini memilih sendiri. Ya. Dan dulu saya makanya cepat-cepat menikah sama orang itu, saya tidak mau berbuat zina, saya tidak mau berbuat macam-macam karena saya tahu hukum agama itu dosa kalau saya berzina. Jadi saya sama laki-laki baru kenal 3 bulan 2 bulan menikah karena apa? Menghilangkan namanya zina gitu. Jadi orang lebih baik seperti itu ya kok. Ya, lebih seperti itu, tapi orang-orang ada yang saya buruk itu gila laki-laki katanya, gue mau jadi anaknya malu seperti itu. Tapi orang kan nggak tahu kehidupan saya. Kalian nggak tahu, orang sampai nyuruh saya gini, beli aja tuh punya duit, udah beli aja, istilahnya tanda kutip kucing ya gitu kan ya. Aduh, saya tidak bisa kalau saya tidak mencintai orang itu gitu. Saya tidak bisa bermain dengan laki-laki kalau saya tidak cinta dengan laki itu. Itulah saya, walaupun saya jelek, saya punya istilahnya nggak cantik kok. Cantik kok, paling cantik sedunia. Dan wajahnya kan memiliki kelebihan tadi. Dari Sabang sampai Merauke. dari Pak Eli yang paling cantik. Ya inilah, saya kadang butuh teman hiburan, ketawa gitu, butuh teman gitu kan ya, menghibur hati saya. Saya koreksi diri sampai sekarang 3 tahun saya sendiri, saya koreksi. Kenapa kok saya bercerai terus? Kenapa kok saya tidak bisa dapat laki-laki yang utuh? Kenapa saya tidak dapat laki-laki yang ngasih nafkah saya gitu ya? Lahir batin tuh saya mau bahagia gitu. Kenapa orang nggak ada yang ngasih? Saya nggak pernah dikasih nafkah laki-laki. Saya dari dulu saya malah yang kecil, naksain ya? Ya saya cari uang sendiri. Berusaha nyari sendiri. Sekarang ya? waktu udah capek Tapi kok banget kalau saya. malam-malam takut kedinginan nggak kok? Kalau dingin gimana kok? Kalau dingin nggak ada yang melukin kok. Aduh, itu mah hal kecil buat saya. Kalau emang kamar saya dingin, saya matiin AC. Gitu aja. Dan kalau saya butuh kehangatan, saya nyalain kompor di kamar saya. Lebih aman. Tapi sekarang nggak ada alat canggih, ada alat penghangat, ya kan? Udah canggih sekarang. Intinya bermain sendiri lebih aman. Iya, berpuli, iya nggak berpuli. Istighfar aja. Kalau misalkan saya masih pengen kayak supaya ini sama teman iri, yang lihat teman bahagia sama suaminya, jalan gandengan, bikin apa namanya? Kalau pergi-pergi kan po ya ke pesta kemana iya, gitu pasangan. Ya, ada pasangan, teman kita bawa pasangan gitu. Empok suka ngecas nggak tuh ngiler, aduh pengen gitu. Enggak, saya cari pasangan sendiri. Misalnya saya bawa teman nih, ada undangan ulang tahun, undangan apa? Ikut gue yuk, temen gue ulang tahun itu cewek. Saya ajak cewek selalu. Siapapun teman saya yang ikut saya ajak karena saya menghindar itu laki-laki. Saya menghindar fitnah gitu satu. Kalau saya jalan sama laki pasti cowok baru ya. Dan semua orang yang ketemu saya tidak pernah menanyakan apa-apa. Sekarang sama siapa El? Gitu mulu. Sekarang sama siapa? Enggak pernah nanya. Termasuk kita ya nanya. Sekarang Po Eli sama siapa gitu. Saya dong, rahasianya dibuka dong. Saya lagi sendiri dulu. Lagi aman sendiri dulu. Cari aman ini. Cari aman, lebih baik sendiri. Gitu ya, Pak. Ya, lebih baik saya sendiri, lebih baik saya tidak bermain dengan laki-laki dulu sebelum saya
Satu, saya mencari uang dulu yang banyak gitu. Oke, kita mau tahu langsung apa yang akan terjadi sama Ko Eli Ada siapa lagi? Di kemudian hari. Di kemudian hari. Ada siapa? Kita mau langsung aja panggil ya. Cowok atau cewek? Cowok. Ganteng nggak? Ganteng. Terkenal. Jangan dijodohin ya sama dia ya. Iya. Jangan deh, jangan dijodohin. Jangan. Cukup pokoknya. Kalau yang satu ini dia bisa melihat apa yang akan terjadi sama Ko Eli di masa yang akan datang. Ayo langsung aja panggil ya. Lampunya kok mati tiba-tiba? Tiba-tiba lampunya mati. Udah jangan takut, langsung aja kita panggil Rai Kiyoshi. Oh, Rai Kiyoshi. Oke. Apa kabar adek? Aduh, selamat datang. Jadi hawanya tiba-tiba Ya, tiba-tiba langsung. gelap di sini. Terus aja. Yo. Aja karena tengah ya. Oke, tenang aja. Aku kita ada di sini. Kita santai-santai. Ada Dede di sini. Ya. Yang bisa mencium aroma-aroma wangi-wangi bunga kantil. Beneran ada bunga kantilnya loh. Oh, wanginya loh. Wangi bunga kantil. Bener. Wangi apa sih? Bener loh wanginya loh. Enggak sih, sebenarnya lebih ke arah kayak ketika aku ke tempat apa gitu, aku suka pakai wangi yang digerak gitu. Oh. Itu ini wanginya lain daripada yang lain. Kayak melati. Apa ini minyak apa? Minyak pelet. Bukan. Awas kok, hati-hati info di pelet. Jangan jangan pelet. Aku di sini sekarang. Iya, by the way thank you Udah baru ketemu lagi ya. Tapi sehat kan? Sehat, alhamdulillah aman, kerjaan lancar, juga oke. Kali ini kita mau minta tolong sama Rai Kiyoshi, Dede, Wah, untuk melihat apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Po Eli ini di kemudian hari nanti dia akan dapat jodoh lagi atau gimana? Ini tadi sebenarnya Po Eli sudah kita tanya-tanya sedikit tentang nih ya, tentang laki-laki dan dia katanya trauma nih. Benar. Ya kan? Jadi mungkin ada sedikit gambaran terjelas nanti bisa dilihat sama Mas Rai Kiyoshi. Seperti apa sih? Untuk Po Eli. Po Eli itu dapat laki apa enggak di kemudian harinya? Tapi apa yang aku capek di sini takutnya nanti jadi kepikiran Po Eli lagi. Oh, saya tidak pernah. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapin. Biasa kan ada semacam seperti itu ya, takutan seperti itu sih. Tapi kalau misalnya ngelihat bagaimana dan bakalan kayak gimana, nggak bakalan kenapa-napa sih sebenarnya. Maksudnya nggak bakal, kalau dari penerawan aku ya, nggak bakal ada kejadian buruk. Bagus dong. Kasus kayak gitu loh, ada kasus hukum segala macam dan segala macam. Enggak, saya juga. Itu enggak. Tapi kalau misalnya dapat laki apa enggak, jawabannya enggak. Enggak. Oh, jawabannya Maaf enggak. ya. Iya. Enggak bakal dapat laki yang kayak tulus, brodol. Yang tulus dari hati mencintai. Ada sih, cuma Oh, pengen numpang tenar aja gitu. Ibarat kata Jadi kayak artis ya. seolah-olah kita tuh sebagai public figure punya pencitraan, artis itu banyak duit dan segala macam. Pikiran dia. Padahal kan Po Eli duitnya ada. Jangan ngomong nggak ada. Rezeki itu Allah selalu kasih ya. Sudah ngatur Cuma rezekinya. kan beda-beda mau. Beda-beda. Sebilangnya aku udah cukup, tapi Po Eli belum cukup, ya beda lagi. Ya karena mungkin Allah kalau ngasih saya wajah cantik, Iya, emang. wajah saya bagus, Bener. mungkin saya sudah tidak bisa. Betis terindah jangan lupa. Tapi Po Eli pemenang loh, betis Pemenang. terindah. Oh dulu iya saya menang betis indah dulu. Tapi Cukup bangga. Po Eli sekarang sama yang dulu bagusan sekarang. Auranya ya. Dari face contouringnya juga udah agak Udah. botox juga. Tertata ya. Enggak. Pas konturing tuh udah suka gitu. Ya kontur wajah. Keren muka saya pakai apa namanya? Touring muka saya. Kalau dulu kan lebihnya kelihatan banget kalau dulu kan. kalau dulu Kalau sekarang lebihnya. berlebihnya Lambat kelihatannya. Oh gitu. Iya. Tapi Rai, Iya. gua saya mau nanya dong. Iya dong. Garis tangan dia bisa nggak sih garis tangan? Bisa melihat Percaya nggak percaya dari kan? tangan juga, tapi tidak terlalu ke tangan, lebih Apa ke nih? auranya, ke aura. Aura. attitude-nya gitu dan semuanya sih aura sih. Dan Aura. kalau tangan itu bisa berubah-ubah gitu. Maksudnya ketika kita garisnya kayak gini, nah kalau misalnya kena pisau atau kebaret, Ada tandanya ya? itu jadi berubah lagi. Dulu aku pernah sempat berubah tangannya, ini telapak tangannya, karena aku sukanya di Cina kan, jadi dingin banget. Terus aku cuci baju,
pakai tangan waktu itu, nggak pakai mesin. Oh jadi bisa merubah ya? Rusak tanganku, akhirnya berubah jadi kayak gini. Coba lihat dek, kakak. Iya. Wah, rusak tangannya. Masih ada banyak banget tuh. Berapa tutupan? Tutup aja kayaknya, masa depannya luar biasa. Masalahnya banyak ya. Iya. Kalau Pak Eli ini untuk karirnya di dunia keartisan gimana? Nah itu. Masih kok, emang udah redup. Belum sih, masih bersinar ya. Masih ada TV yang undang masih ada. Yang undang Mengelola menjadi seorang public figure kan nggak cuma artis, tapi kan bisa mengelola satu manajemen juga, bikin satu apa gitu. Tapi benar loh, aku pernah beberapa kali ya, sering malahan ya jalan nih sama Po Eli. Aku suka usil orangnya ya. Mbak, saya sapa orangnya. Kenal nggak yang sebelah saya? Tapi pada kenal loh, hebat. Hebat loh. Tapi Eli pernah diusilin ya, jalan di depan mobil, jendela dibuka, itu orang pakai motor, kenal nggak sama dia? Kan saya malu ya, orang kenal. Po Eli ya gitu. Iya waktu itu ya. Saya pernah saya jahilin. Anak saya jahilin. Dia ngetes, udah saya tuh masih se-eksis itu. Masih eksis nggak, jadi kalau dibilang masih terkenal saya nggak sombong kalau misalkan orang masih kenal saya karena dulu kan saya sinetron dari awal banget dari video klip ya Po ya. Dari motor bayaran acara Roy juga dulu kan nonton gitu. Dari sebelum dari jadi di Karma ya Po ya. Iya. Udah legend superstar, aku masih di mana juga masih kadang waktu itu aku masih habis sekolah sih harusnya pulang terus baru ke sini lagi tuh si aku udah lihat itu main udah kenal dari dulu. Pas kata jadi orang siapa sih udah jelek belaku. So cantik juga dia. Jadi aku dulu dia kelebihan. Lebih oke sekarang. Lebih oke sekarang. Bu walaupun lebih melar tapi dulu body aku emang bagus. Oh bagus. Bodinya gitar biola ya Bu. Namanya lewat. Lewat aja kan? Lewat aja sama gue. Lewat aja. Yang penting ada kelebihan kekurangan di hidup aku apa? Jodoh itu nggak ada ya, kamu bersyukur aja, berarti kamu udah nggak perlu mikirin yang berat-berat tentang jodoh. Iya kalau emang ada temen mau main, ya udah main, maksudnya ngobrol dan segala macam. Tapi nggak usah terlalu dianggap kayak bakalan lu jadi suami gue ya. Udahlah enak kayak begini. Just apa namanya? Ya just friend, teman tapi mesra, TTM aja lah. Kesimpulannya adalah orang yang mau dekat sama Po Eli itu berarti cuma kepengen numpang tenar ya. Pengen nebeng, intinya gitu. Pengen duitnya nggak sih? Banyak orang yang pengen duitnya dia nggak sih? Sebenarnya berondong-berondong ganteng itu. Berondong-berondong. Iya. Dia merinding loh. Tapi dia bilang ada dari berondong itu ada yang dia cintain. Gitu. Ada satu orang, nggak perlu orang semua tahu, tapi dia pun tahu aku mencintai dia. Aku tahu. Sebutkan namanya. Jangan. Inisialnya A. Inisialnya A. Jangan nanti. Juga. Bukan. Dia jadi cari aja sendiri. Pokoknya inisialnya A. Pokoknya Po Eli itu cinta mati sama dia. Dulu jadi artis ya lewat saya. Tapi yang itu nggak jadi artis ya? Yang selebgram aja. Selebgram aja ya. Selebgram. Udah capek-capek nikahin Po Eli, nggak terkenal pula. Tapi dia nggak mau begitu sebenarnya. Nggak mau. Dia nggak mau. Oh itu alasan kenapa Po Eli jatuh cinta sama dia. Iya dia nggak mau terkenal lewat aku. Nanti aku dikatain terkenal lewat kamu. Katanya saya nggak mau, saya hanya mau. Ya beneran. Dia nggak mau makanya membelain. Saking cintanya masih tertanam dia. Hubungannya kita masih baik sama dia, tapi saya ini udah punya pacar, aku juga sendiri, aku tetap mantau dia, dia masih ada udah pacaran lagi sama orang lain, tapi saya sumpahin. Bener. Disumpahin tapi dia ini ya, gila. Sempat terhembus isu bahwa dulu itu ketahuan kalau dia jangan. Oh, kalau dia iya. Tetap yang terbaik ya. Tetap yang terbaik. Tetap seorang laki-laki yang saya anggap laki-laki depan mata saya. Tadi tuh penasaran pengen nanya, tapi nggak enak. Apa? Tanya aja deh, nggak apa-apa, mumpung gratis. Sebenarnya saya itu masih butuh nggak sih kebutuhan? Biologi saya namanya? Biologi. Bikin anak dong. Iya. Butuh lah. Butuh masih menggelora dan berapi-api ya. Masih lincah ya, aku masih lincah ya. Kalau dari ngeliat mukanya sih kayak emang belum menopause say.
Belum kan? Tapi orang menopause juga masih bisa ada rasa nafsu. Nafsu dan masih bisa keluar. Saya kalau nonton film nih, nonton film di itu kan Netflix itu ada pornonya kan. Waduh. Ada. Enggak ada. Tapi saya deketin. Saya deketin, saya ikut nafsu juga. Berarti masih ada dong? Masih ada. Ada rasa Tapi itu. udah menopause. Aduh, malu-maluin aja. Terus lagi. Cuma di sini aja. Kasih tahu. Ya sekarang umur 54, tanya sendiri udah menopause belum? Belum. Masih seger kan? Masih seger, kelihatan dari atas sampai bawah. Walaupun menopause itu masih tetap bisa kok, masih Bisa, tapi nggak punya anak aja. terus bisa keluar nggak ya? Mau nyoba? Kalau menopause itu Pertanyaannya. enggak, gue penasaran. Enggak. Mau dites, katanya tes drive dulu. Kan itu kan Ya, masih istilahnya kalau perempuan itu masih normal, masih abnormal. Saya aja masih normal pasti kan, masih pengen punya bahagia, pengen punya pasangan. Nenek-nenek yang 60 juga masih kawin lagi. Iya benar. Jodoh itu nggak ada ya, kamu bersyukur aja, berarti kamu udah nggak perlu mikirin yang berat-berat tentang jodoh. Iya, kalau emang ada temen mau main, ya udah main, maksudnya ngobrol dan segala macem. Tapi nggak usah terlalu dianggap kayak bakalan lu jadi suami gue ya. Udahlah enak. Just Ya, just teman tapi mesra, TTM aja lah. Kesimpulannya adalah orang yang mau dekat sama Poeli itu berarti cuma kepengen numpang tenar ya. Intinya gitu. Pengen duitnya nggak sih? Banyak orang yang pengen duitnya dia nggak sih? Sebenarnya berondong ganteng itu. Berondong. Iya. Dia merinding loh. Tapi dia bilang ada dari Brondong itu ada yang dia cintai. Ada satu orang, nggak perlu orang semua tahu, tapi dia pun tahu aku mencintai dia. Aku tahu. Sebutkan namanya. Jangan. Inisialnya Bahaya. A. Inisialnya A. Jangan nanti. Juga. Enggak, bukan. Dia jadi Cari artis aja yang- sendiri. Pokoknya inisialnya A. Pokoknya Pak El itu Banyak, cinta Sel. mati sama dia. Dulu jadi artis ya lewat saya. Tapi yang itu nggak jadi artis ya. Selebgram aja. Selebgram aja ya. Selebgram kalau bisa jadi Udah artis. capek-capek nikahin Pak Eli, nggak terkenal pula. Enggak, dia nggak mau begitu sebenarnya. nggak mau. Dia nggak mau. Oh, itu alasan kenapa Pak Eli jatuh cinta. Iya, sama dia nggak mau terkenal lewat aku. Nanti aku dikatain terkenal lewat kamu. Katanya saya nggak mau, saya hanya mau. Peres itu. Ya beneran. Dia nggak mau, makanya Membelain. membelain. Saking Dia cintanya hubungan kita masih baik tertanam sama- dia. Hubungannya kita masih baik sama dia, tapi saya dia udah punya pacar, aku juga sendiri, aku tetap mantau dia, oh dia masih ada udah pacaran lagi sama orang lain, tapi saya sumpahin. Bener. Disumpahin loh, nggak jodoh. Gila. Sempat terhembus isu bahwa dulu itu ketahuan kalau dia Enggak, jangan. Oh, kalau dia Bahaya. Nah, Dia iya. tetap yang terbaik. Tetap yang terbaik. Tetap seorang Tetap yang laki-laki yang terbaik. terbaik, tetap seorang laki-laki yang saya anggap laki-laki depan mata Dari saya. tadi tuh penasaran pengen nanya, Apa? tapi dapet nggak enak. Apa? Tanya aja deh, nggak apa-apa, mumpung gratis. Sebenarnya padahal itu masih butuh nggak sih kebutuhan? Oh, biologis ya namanya? Biologis aja. Anak bikin anak dong. Iya. Butuh lah. Butuh Karena masih. masih menggelora dan berapi-api ya. Masih lincah ya, aku masih lincah ya. Kalau dari ngeliat mukanya sih kayak Emang belum main menopause say? Belum kan? Tapi orang menopause juga masih bisa ada rasa nafsu. Nafsu dan masih bisa keluar. Saya kalau nonton film nih, nonton film di itu kan Netflix itu ada pornonya kan. Itu saya deketin. Ada. Tapi saya deketin. Kalau saya deketin, saya ikut nafsu juga. Berarti masih ada dong? Masih ada. Ada rasa Tapi itu. udah menopause. Aduh, malu-maluin aja. Terus lagi. Cuma di sini aja. Hah? Kasih tahu. Ya sekarang umur 54, tanya sendiri udah menopause belum? belum. Masih seger kan? Masih seger, kelihatan dari atas sampai bawah. Walaupun menopause itu masih tetap bisa kok, masih Bisa, tapi nggak punya anak aja. terus bisa keluar nggak ya? Mau nyoba? Kalau menopause itu Pertanyaannya. enggak, gue penasaran. Enggak. Mau dites, katanya tes drive dulu. Kan itu kan. Ya, masih istilahnya kalau perempuan itu masih normal, masih abnormal. Saya aja masih normal pasti kan, masih
pengen punya bahagia, pengen punya pasangan, nenek-nenek yang 60 jadi kawin lagi. Iya benar. Saya bukan rupa saya enggak cantik. Paling cantik di dunia. Cantik. Terima kekurangan saya. Jangan mungkin nanti misalkan saya tidak mau dipola-pola laki-laki lagi. Cukup sudah gitu kan ya. Saya juga sekarang perlu bahagia. Ya nggak Roy? Bahagia saya itu perlu penting bahagia, saya perlu kebahagiaan yang utuh lahir batin, itu aja sih. Kita coba kasih ujangan. Jadi buat orang-orang di luar sana, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Kegagalan dalam pernikahan bukan satu-satunya membuat diri kita menjadi lemah. Ya, justru itu membuat kita bertambah kuat seperti tadi Po Eli bilang, dia jadi Wonder Woman. Jadi Wonder Woman. Yes. Ya. Jadi buat pelajaran buat kita semua dan juga pelajaran buat kita, jangan pacaran lama-lama, cukup 2-3 bulan ya. Jangan juga, temen gua begitu. Temen gua begitu dikasih. Temen gua begitu cerai tuh. Gini. Jadi aku kasih statement tadi ya, gini ya. Ya kata Po Eli, jangan pacaran lama-lama, 2-3 bulan cukup kan? Cukup, tapi jangan menghindari zina. Tapi temen gua ntar lagi ada temen gua. Begitu berdua nikah mau cerai sekarang. Oke, bulan. Yang pastinya cerita-cerita kali ini di Curcol Teen Boy ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Di setiap kesempatan akan memanggil bintang tamu yang lainnya ya. Pasti. Jadi untuk sahabat Teen Boy di sana, setiap episode kita akan panggil bintang tamu yang fenomenal dan dengan badai pokoknya semuanya. Dan dengan banyak kelebihan. Cucok. Dan dengan banyak kelebihan, bukan saja di wajahnya. Di wajahnya lebih banget. Akhirnya Boysan, Tina, dengan saya Tina, Yosi pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.